Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memperkenankan kelompok kami, kelompok 12, untuk mempresentasikan mengenai efek dan peran komunikasi massa dalam perkembangan dakwah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Tia Anggraini dengan NIM 2141 1010 2062. Kemudian ada Hauzen Rizkullah Ramadan dengan NIM 2141 1010 2153. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Miftah Aulia Rahma dengan NIM 2141 1010 2159. Pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembacaan materi yang kedua akan dibacakan oleh Hauzen Rizkullah Ramadan, dan pembacaan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Tia Anggraini. Memasuki materi yang pertama, pengertian komunikasi massa. Komunikasi dapat dilihat dari segi etimologi atau bahasa dan terminologi atau istilah. Dari sudut etimologi, menurut Rodonah dalam buku Ilmu Komunikasinya, komunikasi dibagi menjadi beberapa kata, di antaranya communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, dan communist opinion, yang berarti pendapat umum. Secara terminologi, ada banyak ahli yang mendefinisikan, di antaranya Hofland, Janis, dan Kelly. Seperti yang dikemukakan oleh Forsodel, bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Menurut Laswell, komunikasi itu merupakan jawaban dari who says what in which medium to whom with what effect, atau kepada siapa mengatakan apa, dalam media apa, kepada siapa, dan efeknya apa. Istilah massa dalam komunikasi massa berkaitan dengan media massa. Terdapat banyak versi tentang bentuk dari media massa dalam komunikasi massa, namun dari sekian banyak versi tersebut, dapat dikatakan media massa bentuknya antara lain media elektronik, seperti televisi dan radio. Kemudian dengan media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan yang lainnya. Kata massa dalam arti umum lebih terkait secara sosiologis, yaitu kumpulan individu yang berada di suatu lokasi tertentu, sementara kata massa dalam arti komunikasi massa lebih terkait dengan orang yang menjadi sasaran media massa atau penerima pesan media massa. Umumnya kata massa bisa disebut halayak atau audiens. Selain itu terdapat pula istilah khusus yang menggambarkan massa sesuai dengan media yang digunakan, seperti penonton, pemirsa untuk media televisi dan film, kemudian istilah pembaca untuk media cetak, istilah pendengar untuk media radio. Maka dapat kita simpulkan definisi sederhana dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang menggunakan media massa berteknologi modern yang mampu menyampaikan pesan secara massal dan dapat diakses oleh orang yang bersifat anonim dan heterogen. Kemudian, pengertian dakwah. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti seruan, ajakan, panggilan. Dilihat dari kosakatanya, kata dakwah merupakan bentuk kata benda atau isim. Dalam pengertiannya, karena diambil dari mushtaq dan fi'il muta'addi yang mengandung nilai dinamika, yakni ajakan, seruan, panggilan, atau permohonan. Dakwah juga bermakna sebagai ajakan atau seruan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam.
bagi yang belum Islam diajak menjadi Muslim, dan bagi yang sudah Islam diajak untuk menyempurnakan keislamannya lebih lanjut. Dakwah yang semula memanggil, kemudian artinya menjadi luas, seperti mengajak atau berpindah dari satu situasi ke situasi lain yang lebih Islam atau lebih baik. Dakwah dapat diartikan pula sebagai proses komunikasi atau tabligh bagi setiap muslim yang diperintahkan mengomunikasikan ajaran Islam walaupun pengetahuannya tentang Islam masih sedikit. Kemudian, dakwah juga berfungsi sebagai penyebaran rahmat Allah, yakni penyebaran rahmat atau cinta kasih kepada seluruh alam. Dakwah juga berperan sebagai pembebasan, karena Islam mengandung ajaran yang damai atau petunjuk tentang cara membebaskan diri dari keterbelengguan terhadap alam, materi, dan budaya. Membebaskan diri dari kebodohan, kebekuan pikiran, kemiskinan, dan kemalasan. Dakwah juga memiliki kedudukan yang tinggi dan mempunyai peranan yang sangat penting menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Karena Islam sangat memperhatikan segala hal mengenai dakwah, sehingga Allah menganjurkan setiap muslim agar menyeru kepada kebaikan dan menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada masyarakat atau manusia lain, serta menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama Islam. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hauzan, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu adalah efek komunikasi dalam perkembangan kegiatan dakwah. Efek yaitu sikap dan reaksi madhu. Dalam komunikasi dakwah, kadar efek dakwah atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan dakwah. Yang lebih tinggi dari kadar jenis efek atau tahap proses. Yang pertama adalah terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan atau genaulik. Yang kedua adalah proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui atau attitude. Yang ketiga adalah proses terbentuknya gerak pelaksanaan atau partis. Efek berdasarkan respon madhu, ada hal yang penting, yaitu mengenai feedback atau umpan balik. Umpan balik sangat memberikan peran yang sangat penting dalam komunikasi, sebab ia menentukan berlanjutnya komunikasi atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh komunikator. Sifat umpan balik sendiri bisa bersifat positif atau negatif. Jika bersifat positif adalah tanggapan respon atau reaksi komunikan yang menyenangkan bagi komunikator, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika umpan balik negatif adalah tanggapan komunikator yang tidak menyenangkan komunikatornya, sehingga komunikator enggan untuk melanjutkan komunikasinya. Untuk itu, komunikator yang baik adalah orang yang selalu memperhatikan umpan balik, sehingga ia dapat mengubah gaya komunikasi dikala ia mengetahui umpan balik dari komunikan bersifat negatif. Jadi, intinya efek komunikasi dalam perkembangan kegiatan dakwah itu tentang feedback atau umpan balik. Sifat dari umpan balik ini bersifat positif ataupun bisa juga bersifat negatif. Jika bersifat positif, itu bisa memberikan tanggapan yang menyenangkan bagi komunikatornya. Namun jika negatif, berarti komunikan tidak bisa menyenangkan komunikatornya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hauzan Rizkullah. Kemudian pembacaan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Tia Anggraini, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada
peran komunikasi dalam perkembangan dakwah. Proses dakwah pada dasarnya mengandung aktivitas komunikasi. Dalam berdakwah, seorang dai pasti berharap agar materi dakwah yang ia sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh umat. Di sini terlihat jelas, dai bertindak sebagai pembawa pesan. Materi ceramahnya merupakan pesan dan umat yang mendengarkan ceramahnya masuk kategori audiens. Dakwah sebagai ikhtiar untuk menyampaikan informasi nilai-nilai keislaman tentu membutuhkan proses komunikasi yang baik agar pesan pendakwah bisa sampai kepada umat tanpa terjadi proses reduksi terhadap informasi nilai-nilai keislaman tersebut. Muatan ajaran Islam yang didakwahkan oleh dai merupakan kumpulan pesan yang telah diolah lalu dikomunikasikan kepada manusia. Di sisi lain, pengaruh komunikasi bagi dunia dakwah menjadi urgen karena tidak semua informasi keagamaan berbentuk surat. Sebagian informasi tersebut merupakan pesan tersirat yang biasanya muncul dalam bentuk simbol. Demi memberikan penjelasan utuh terhadap informasi tersirat tersebut, maka dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Terdapat beberapa masalah serius yang menjadi tantangan dalam dunia dakwah di era digital. Semua tantangan tersebut merupakan masalah yang perlu dihadapi. Pertama, penyebar luasan keburukan yang semakin masif dan berpotensi mendominasi ruang digital. Munculnya era digital memungkinkan penyebar luasan konten semakin mudah dilakukan. Tidak terkecuali konten yang mengandung keburukan, misalnya konten perjudian dan pornografi yang sangat mudah tersebar luas di ruang digital. Konten yang mengandung keburukan tersebut memiliki daya rusak yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya umat Islam. Kedua, reformulasi model dakwah. Sebelum datangnya era digital, aktivitas dakwah lebih banyak dilaksanakan secara tatap muka dengan menghadirkan orang di masjid atau di tempat terbuka. Tentu, jangkauan dakwah dengan model seperti ini cukup terbatas. Penting untuk mengkreasikan model dakwah yang sesuai dengan semangat zaman di era digital. Ketiga, pemahaman terhadap objek dakwah. Objek dakwah adalah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat di era digital, masalah yang terkadang muncul karena tidak semua dai mampu memahami dengan baik karakteristik masyarakat di era digital. Tanpa sadar, mereka seolah sedang mendakwahi masyarakat pra-digital. Situasi ini bisa memicu menjauhnya masyarakat dari seruan dakwah. Dengan ragam masalah tersebut, tentu timbul pertanyaan tentang solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah dalam dunia dakwah di era digital dan sejauh mana komunikasi memainkan peran dalam dunia dakwah di era digital. Dalam riwayatnya, Imam At-Tirmizi pernah mengatakan, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Artinya, ketahuilah bahwa kemenangan ada ketika kita sabar, sedangkan kesabaran itu sendiri datang ketika kita mengalami kelapangan atau ikhlas saat kita mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu pasti hadir dengan segala kemudahan atau solusi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan, kami kelompok 12 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.